habis. Dan akhirnya dengan sakit lambung betapa tidak sedikit orang meninggal karena sakit lambung. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin rahimahullah, sidang Jumat rahimahullah. Maka salah satunya pengobat stres bukan kedukun, bukan ke hura-hura, bukan ke jingra-jingra, bukan ke tontonan-tontonan. Iya, benar. Cuma itu hanya menghilangkan beberapa detik saat. Ada di antara teman kita yang masih muda, yang hartanya banyak, uangnya banyak. Saya kalau menghilangkan stres, menghilangkan pusing kerjaan, saya akan datang ke bar sana. Satu kali minum satu teguk, satu gelas kecil harganya 800.000. Katanya itu bisa menghilangkan stres. Alhamdulillah. Bagi orang yang beriman bukan begitu cara kita mendekatkan diri pada Allah. Ketika mengobati stres, kita dianjurkan ke majelis ilmu. Di masjid rumah Allah kita ini ada pengajian rutin. Mari datangi kita bersama-sama, kita hadiri. Di sana akan turun rahmat Allah. Duduk di majelis ilmu dalam berapa saat, maka pahalanya sebagai pahala orang menengok orang sakit 1000 orang sakit. Subhanallah, begitu luar biasanya Allah memberikan kemuliaan pada hati ilmu. Dengan ilmu juga membuat kita menjadi bahagia, bisa membedakan al-farqu bainal halal wal haram, bisa membedakan antara yang halal dan haram. Dengan ilmu kita hidup menjadi indah. Untuk apa? Bisa menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, dan yang jelas bisa terhindar dari yang namanya godaan syaitan. Hadirin rahimakumullah, mari kita bersama-sama kita kembali pada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali pada Al-Qur'an. Di majlis-majlis ini kita hidupkan Al-Qur'anul Karim. Anak-anak kita semangat untuk bisa membaca Al-Qur'anul Karim. Anak-anak kita cari, anak-anak kita cari, anak-anak kita cari. Kalau pada waktu ngaji anak kita tidak melaksanakan pengajian, bisa berangkat ke majelis taklim, tidak berangkat ke pengajian, kita cari. Bahwasanya dengan usaha yang kita kerjakan ini ada suatu wujud, suatu bukti pada Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa isfaq. Apa itu isfaq? Ada rasa peduli, rasa prihatin. Betapa sedihnya andai kata kita sebagai orang tua, Al-Qur'annya sudah belum lancar, ibadahnya belum baik, ditambah anak-anak kita juga tidak mendapatkan ilmu yang terbaik. Ketika kita tidak ada jaminan masuk surga, ketika kita tidak ada jaminan bisa mendapatkan jannahnya Allah, namun kita masih terbeban nanti ketika anak-anak kita di akhirat menuntut kepada kita tentang pendidikan kita. Kewajiban seorang tua mengajarkan anak untuk bisa membaca Al-Qur'anul Karim, untuk kenal Allah. Namun ketika itu tidak sampai pada anak dan kita meninggal, maka jangan harap Allah akan memberikan kemudahan buat kita untuk masuk surga. Yang ada nanti akan dituntut sama anak-anak kita tentang apa yang kita kerjakan, apa tuntutan mereka. Ya Allah, ketika di dunia saya tidak diajarin oleh orang tua saya, ketika saya di dunia tidak diajarin untuk membaca Al-Qur'anul Karim, maka saya tidak bisa membaca Al-Quran, saya tidak kenal Allah, maka saya bersaksi kepada Engkau ya Allah, itu orang tua saya yang sekarang mau masuk surga, cabut, kembalikan dia ke neraka bersama saya. Na'udzubillahi min dzalik. La haula wala quwwata illa billah. Untuk itu mari bersama-sama kita kembali pada Al-Quran untuk obat kita dari stres, dari obat kita dari dekadensi moral, jauh dari pertolongan dan jauh dari maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dengan Al-Qur'an hati kita akan menjadi tenang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.